Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan teman-teman semuanya yang ada di asrama maupun tidak di asrama dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Ustadz Gaga. Kita akan belajar matematika untuk bab metrik, subbab determinasi metrik dan inverse metrik. Bagaimana nanti materinya? Yuk kita simak sama-sama. Baik teman-teman semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian matriks, transpose matriks, penjumlahan dan perkalian matriks. Nah, kali ini kita akan masuk ke subbab yang baru yaitu perihal determinan dan inverse matriks. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu determinan matriks. Teman-teman semuanya, determinan matriks hanya untuk matriks persegi. Ya, determinan matriks didapat berdasarkan perkalian elemen-elemen secara diagonal. Untuk matriks berordo 2 kali 2, determinan matriks diperoleh dengan mengurangi hasil kali elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen diagonal samping. Nah, untuk penulisan determinan matriks dinotasikan dengan seperti ini, teman-teman. Det A seperti ini, atau seperti tanda mutlak ini. Ini juga dibaca determinan A, begitu. Selanjutnya, untuk determinan matriks berordo 2 kali 2. Jika matriks A berelemen A, B, C, D, maka determinan matriks A adalah perkalian dari elemen diagonal utama, yaitu A kali D, dikurangi dari perkalian elemen diagonal samping, yaitu B kali C. Jadi kalau kita contohkan dalam sebuah matriks yang berisikan angka 1, 3, 4, 5, maka determinan matriks ini adalah 1 dikali 5 dikurangi 3 dikali 4. Maka hasilnya adalah 5 dikurangi 12. Hasilnya adalah minus 7. Ini adalah determinannya. Saya akan mencontohkan yang lainnya, yaitu untuk matriks B yang berelemen 3, 5, 7, 8, maka determinan matriks B adalah hasil perkalian diagonal utama, yaitu 3 kali 8, dikurangi hasil perkalian diagonal samping, yaitu 5 kali 7. Maka 3 kali 8, 24 dikurangi 35, hasilnya adalah minus 9. Baik, teman-teman, dari sini paham ya untuk determinan matriks berordo 2 kali 2? Pintar. Kita lanjutkan untuk determinan matriks berordo 3 kali 3. Jika matriks B berelemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matriks B adalah sebagai berikut. Oke, teman-teman, saya akan tulis lagi elemen matriksnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk pengerjaan determinan matriks berordo 3 kali 3, kita akan menggunakan metode Sarus dengan menambahkan 2 kolom bagian pertama. Saya akan tulis di sebelah sini, A, D, G, ini kolom yang pertama, kolom yang kedua, B, E, H. Oke, maka cara pengerjaannya bagaimana? Kita mulai dari diagonal utama dulu, yaitu A, E, F. Saya ulangi, A, E, I maksudnya. A, E, I ditambah diagonal utama selanjutnya, B,
B, F, G ditambah diagonal utama yang lain C, D, H. Oke. Kita kemudian kurangkan dengan diagonal samping. Dimulai dari C, E, G dikurangkan A, F, H dikurangkan terakhir B, D, I. Oke, maka nanti akan ketemu hasilnya berapa. Baik, untuk lebih mudahnya kita akan langsung ke contoh matriks yang berisi angka. Saya mempunyai matriks B yang berelemen 1, 2, 3, 0, 2, 4, 7, 6, 3. Maka determinan matriks B sebagai berikut. Kita tulis ulang. 1, 2, 3, 0, 2, 4, 7, 6, 3. Kemudian kita tambahkan dua kolom yang pertama. 1, 0, 7, 2, 2, 6. Oke, maka diagonal utama yang pertama adalah 1 kali 2 kali 3 ditambah diagonal utama yang kedua. Ini ya. 2 kali 4 kali 7 ditambah diagonal utama yang ketiga. 3 kali 0 kali 6 dikurangi diagonal samping yang pertama 3 kali 2 kali 7 dikurangi 1 kali 4 kali 6 dikurangi yang terakhir 2 kali 0 kali 3. Oke, maka kita hitung sama-sama. 6 ditambah 56 ditambah 0 dikurang 42 dikurang 24 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 62 dikurangi 42 kurangi 24. Maka hasilnya adalah 20 dikurangi 24 adalah minus 4. Oke, ini adalah determinan matriks B yang berodo 3 kali 3. Paham sampai sini teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengetahui jenis metrik berdasarkan nilai determinannya. Jika determinan matriks A hasilnya adalah 0, maka matriks A disebut matriks singular. Kedua, jika determinan matriks A hasilnya tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Kemudian, sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama, determinan matriks A itu sama dengan determinan matriks A transpos. A transpos itu apa? Sebelumnya sudah saya jelaskan di materi waktu pembelajaran di kelas. Nanti kita akan kasih contoh soalnya. Kemudian yang kedua, determinan A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A. Begitu. Kemudian yang ketiga, determinan matriks A dikali B itu sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Selanjutnya, nomor 4, determinan matriks A pangkat N itu sama dengan determinan matriks A pangkat N. Yang terakhir, determinan
konstanta dikali A, ya, konstanta ini bisa berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya, begitu teman-teman. Itu setara dengan konstanta dipangkatkan N. N itu apa? N itu adalah odo dari matriks soal tersebut, matriks A tersebut, dikalikan dengan determinan matriks A. Maksudnya apa? Kita akan bedah satu-satu dari nomor 1. Oke. Baik, kita masuk ke contoh soal untuk sifat-sifat determinan matriks, teman-teman. Diketahui matriks A berelemen 4, 2, 3, 7. Kemudian matriks B berelemen 8, 5, 3, 2. Lalu tentukan determinan A transpose, determinan A inverse, determinan A kali B, determinan A pangkat 2, dan terakhir determinan 3 kali B. Untuk menjawab soal ini, pertama kita harus menentukan determinan matriks A terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mencari determinan, maka bagaimana ini caranya? Oke, benar. Kita kalikan diagonal utama 4 kali 7, kita kurangkan dengan diagonal sampingnya, yaitu 2 kali 3. Hasilnya adalah 28 dikurangi 6 adalah 22. Kemudian untuk matriks B, determinannya adalah 8 kali 2 dikurangkan 5 kali 3, hasilnya adalah 16 kurangi 15 sama dengan 1. Oke, kalau kita sudah ketemu, maka kita akan kerjakan soal yang pertama. Determinan A tadi 22, determinan matriks B tadi adalah 1. Untuk soal yang pertama, determinan A transpose, sesuai dengan sifatnya, determinan A transpose sama dengan determinan A. Ini ya sifatnya, maka determinan A transpose adalah 22. Kemudian untuk soal selanjutnya, determinan A inverse sesuai dengan rumusnya yang kedua, 1 dibagi determinan A, maka 1 dibagi 22. Ini hasilnya 1/22. Selanjutnya, untuk determinan A dikali B sesuai sifatnya sama dengan determinan A dikali determinan B. Maka 22 dikali 1 hasilnya 22. Oke. Kita tulis di sini ya. Ini tadi 22. Ini tadi 1/22. Kemudian yang ini 22 lagi. Untuk soal nomor 4, yaitu determinan A pangkat 2 sama dengan determinan A pangkat 2, sesuai sifatnya yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Maka determinan A tadi 22 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 484. Nah, kemudian untuk soal terakhir, nomor 5, yaitu soalnya determinan 3B sesuai dengan sifatnya yang ini, maka 3 ini sebagai konstanta, 3, kemudian N itu berdasarkan ordo matriksnya. Lihat B ini adalah ordonya 2 kali 2, maka N-nya di sini 2 dikalikan determinan B-nya tadi, yaitu 1. Saya tulis ulang, 3 pangkat 2 kali 1 yaitu 9.
Oke, ketemu hasil akhirnya seperti ini, teman-teman. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang inverse matrix. Ya, pengertian inverse matrix, misalkan matriks A dan matriks B merupakan dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Jika matriks A dan matriks B memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. I di sini adalah identitas, matriks identitas. Nah, matriks identitas itu matriks yang mempunyai diagonal bernilai 1. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan di kelas waktu itu. Maka dikatakan A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Nah, oke, maksudnya bagaimana? Kita langsung ke contohnya. Contoh diketahui matriks A berelemen 3, 1, 5, 2 dan matriks B berelemen 2, min 1, min 5, 3. Maka A kali B sama dengan hasilnya ini matriks identitas diagonalnya bernilai 1, kemudian B kali A juga hasilnya matriks identitas. Sehingga kita bisa simpulkan teman-teman, karena A kali B sama dengan B kali A sama dengan sama-sama I-nya, sama-sama menghasilkan matriks identitas, maka matriks A dan matriks B adalah dua matriks yang saling inverse. Kesimpulannya seperti ini, matriks A sama dengan matriks B inverse, dan matriks B sama dengan matriks A inverse. Oke. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai rumus inverse matrix. Rumus inverse matrix ini bisa digunakan untuk matriks berordo apapun dengan syarat dia matriks persegi ya. Bisa untuk matriks berordo 2 kali 2, 3 kali 3, atau bahkan matriks berordo 4 kali 4. Rumusnya ada sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali A join A. Begini ya. Oke. Ya, selanjutnya teman-teman kita akan mencari inverse matrix yang berordo 2 kali 2. Nah, saya mempunyai matriks A yang mempunyai elemen 3, 5, 4, 7. Kemudian kita akan mencari matriks A inverse-nya. Oke, kita akan cari A inverse-nya. Maka sesuai rumusnya seperti ini ya. 1 dibagi determinan matriks A dikali A join matriks A. Oke, maka kita cari dulu determinan matriks A-nya. Caranya seperti yang kita belajar sebelum ini. Perkalian diagonal utama 3 kali 7 dikurangi perkalian diagonal samping 5 kali 4. Hasilnya adalah 21 kurangi 20 adalah 1. Determinan matriks A adalah 1. Kemudian mencari A join matriks A, teman-teman. A join matriks A adalah seperti berikut. Lihat matriks A elemennya 3, 5, 4, 7. Diagonal utamanya adalah 3 dan 7. Diagonal utamanya kita tukar tempatnya 7, 3. Begini. Kemudian diagonal sampingnya adalah 5 dan 4. Nah, kita menambahkan minus ke diagonal sampingnya. Angkanya tetap. Nah, ini adalah join matriks A. Maka A inverse adalah sebagai berikut. 1 dibagi determinan matriks A dikali A join matriks A 7 min 5 min 4 3. Maka hasilnya A inverse adalah 7 min 5 min 4 3. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Sampai sekian dulu teman-teman pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.